Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم أجمعين. Jemaah subuh yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di suasana yang dinanti-nanti oleh seluruh kaum muslimin, tamu yang agung yang seluruh manusia menantinya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, karunia yang Allah berikan yang sangat banyak, ya. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah Azza wa Jalla, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia. Hendaklah kalian berbahagia. Kebahagiaan seseorang yang diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla, diliputi rahmat kehidupannya. Di antara keutamaan itu yang Allah berikan kepada kita, kita diundang menjadi tamu Allah untuk tahun ini dan di bulan ini. Karena Ramadan adalah syahrul mubarak. Inilah kata Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah seluruh kaum muslimin berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Langit berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan hujannya. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengatakan, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan selama ini, dari kehidupan dunia kalian. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi tamu-tamu Allah yang agung, ya, menjadi tamu-tamu Allah yang baik. Selama sebulan penuh kita akan menjadi tamu Allah Azza wa Jalla, semoga. Karena jemaah kaum muslimin, bukankah banyak orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di tahun lalu minta akan dipertemukan dengan bulan Ramadan, namun mereka diambil dahulu oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bukankah banyak orang yang kemudian, ya, minta kepada Allah bertemu dengan bulan Ramadan, namun pertemuannya dengan bulan Ramadan Allah berikan sakit dirinya, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan syahrul mubarak ini dengan baik. Maka bersyukurlah kita jemaah.
kepada Allah Azza wa Jalla dengan Allah mengundang kita menjadi tamu Allah yang agung ini. Seorang tamu ya tidak boleh sesuka hatinya berbuat. Seorang tamu harus menyadari bahwa dirinya adalah tamu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh tuan rumahnya, maka jangan dilakukan. Kata tuan rumahnya, jangan ngerokok ya. Jangan ngerokok. Sampai ditulis di depannya no smoking. Antum izin, Anda boleh nggak ngerokok? Tuh ditulis gede-gede, no smoking. Masih kurang jelas juga, tanya lagi. Kenapa? Karena kita tidak memposisikan diri sebagai tamu. Begitu pula kita. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla melipat gandakan semua pahalanya di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahalanya amal kebajikan, amal salih yang dikerjakan oleh seorang hamba, yang wajib maupun yang sunnah. Terutama apa? As-saum. Terutama apa? As-salah, al-qiyam. Terutama apa? Qiraatul Quran. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya apa? Syahrul Ramadan, syahrus siyam, terus wa syahru qiraatil Quran. Huwa yashfa'ani, mereka akan minta syafaat kepada Allah pada hari kiamat. Itu mubaraknya bulan Ramadan. Jadi puasa yang kita kerjakan, mengapa dikatakan syahrul mubarak? Karena Ramadan akan minta syafaat kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inilah syahrul mubarak. Jangan hanya kita gembur-gemburkan di pamflet-pamflet, spanduk-spanduk digedein, syahrul mubarak telah tiba. Tapi kita enggak mubarak. Gimana kalau kita mubarak? Beli dodol kudus mubarak namanya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah mengapa Allah menjadikan bulan ini bulan syahrul mubarak. Di antaranya adalah Allah melipat gandakan semua pahala di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla ya akan memberikan kepada puasa yang dikerjakan seorang hamba dan qiraatul Quran yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan. Kapan itu yang utama? Fil lail, di malam hari. Maka Al-Quran berkata kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Allah, aku tahan tidurnya seorang hamba di malam harinya untuk bersamaku, maka berilah syafaat kepadanya. Masya Allah. Kita ya, di bulan Ramadan tidak ada motivasi untuk baca Quran, ini berbahaya. Ini berbahaya. Kapan kita akan termotivasi di luar Ramadan? Belum tentu jemaah. Belum tentu. Yang ketiga jemaah, mengapa bulan ini dikatakan syahrul mubarak? Karena Allah Azza wa Jalla menginginkan kepada hamba-hambanya untuk memperbanyak sedekah di bulan mubarak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Nabi itu orang yang paling dermawan di luar Ramadan dan lebih dermawan ketika masuk bulan Ramadan, dan lebih dermawan ketika masuk akhir Ramadan. Kalau antum ingin puasa sampai 11 kali dapat pahalanya, maka berikan iftar, berbuka kepada orang yang berpuasa. Kalau antum 10 orang antum dapatkan ya, antum kasih nih iftar nih ya, maka antum telah berpuasa seharinya 11 kali. Kok 11 kali Ustaz? Dengan puasa kita.
Kalau antum lebih dari itu 20 orang antum berikan iftar, ya, berbuka, antum belikan kurma, taruh di masjid. Jangan kurma grosiran cuma. Antum ingin dapatkan surga, kurma grosiran, ya, yang isinya semuanya apa? Gula. Kasihan orang-orang yang makan. Ya minimal premium jemaah. Ya, suka sama sari lah minimal. Sukari namanya, ya. Ya, minimal itu jemaah. Nah, harganya sekarang bisa naik. Kalau antum belinya di luar Ramadan, harganya ya masih di bawah. Jadi bukan hanya ibadahnya yang mubarak jemaah, orang yang jualan juga mubarak. Makanya orang yang nggak pernah jualan di bulan Ramadan pasti jualan. Kenapa? Karena omsetnya akan lebih banyak di bulan Ramadan. Betul apa tidak? Iya, makanya antum kalau sore-sore jangan jalan-jalan. Enggak mubarak. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Maka mulai hari ini antum berusaha semaksimal mungkin apa yang kita mampu dari harta kita untuk memperbanyak sedekah jemaah. Antum bisanya hanya aqua, ya jangan yang mereknya yang pasaran. Ya minimal Cleo lah. Kalau enggak apa? Kalau enggak apa? Ya, pokoknya merek-merek yang enak lah diminum. Jangan rasanya anta gitu. Jemaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kenapa? Karena semakin baik ya sedekah seseorang, semakin besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun kita jangan hanya mengejar sedekahnya, di balik sedekah yang utama apa? Tuluskan sedekah kita karena Allah Azza wa Jalla. Kita jangan hanya mengejar sunnah saja, namun antum tinggalkan keikhlasan dalam beribadah. Harus dengan sunnah, betul dengan sunnah. Namun antum perhatikan, Allah menerima itu bukan sunnahnya, namun apa? Ikhlas dalam beribadah dan ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Mengapa Allah Azza wa Jalla mengatakan syahrun mubarak? Yang berikutnya adalah karena Allah meliputi hari-harinya, waktunya di bulan Ramadan dengan rahmatnya. Allah meliputi hari-harinya dengan itkun minan nar, dijauhkan dari neraka. Dari neraka. Ya. Kemudian apa? Allah meliputi apa? Dengan rahmatnya. Allah merahmati seluruh hari-hari kita di bulan Ramadan. Dan Allah Azza wa Jalla membuka pintu maghfirahnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itulah syahrun mubarak. Jangan sia-siakan kesempatan tamu yang ditunggu-tunggu oleh kita, setahun sekali datangnya untuk kita kaum muslimin, karena Allah sayang sama kita. Ya. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum ajmain. Namun walaupun ini bulan adalah bulan mubarak, masih banyak orang yang tidak mubarak. Ya. Masih banyak orang yang mencari berkah dari bulan yang lainnya, dari kehidupan ini. Contohnya banyak orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa. Makanya warung-warung sekarang yang biasanya tidak pernah tertutup dengan gorden, tertutup dengan gorden. Ya, bukan hanya masjid saja yang punya bergorden sekarang, tapi warteg-warteg, ya, warung-warung makan, semuanya warung kopi tertutup dengan gorden. Itu pun hanya sepekan. Berikutnya bebas. Ya, dan hanya kelihatan telapak kaki dan sendalnya. Itulah orang yang lagi makan di siang hari. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah katakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita jangan seperti itu jemaah. Kita diberikan ya karunia oleh Allah. Allah berikan rahmat kepada kita, maka berbahagialah dengan rahmat Allah. Tinggalkan semua kehidupan dunia sebaik-baiknya agar kita bisa mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Kapan? Di bulan yang penuh berkah ini.
Namun ya, iblis walaupun sudah dibelenggu oleh Allah, kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelum masuk bulan Ramadan kita tidak tinggalkan bertobat kepada Allah, maka akan terbawa sampai sekarang. Inilah apa penyebabnya jemaah. Hari ini kita akan sampaikan penyebabnya dosa yang kita kerjakan. Manusia dibekali dengan dua setelah Allah menggabungkan jasad dan ruhnya. Ya, setelah Allah menggabungkan manusia jasad dengan ruhnya, maka jadilah an-nafas. Ya. Ya, dalam surah apa? Asy-Syam Allah menyebutkan wa nafsiu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Azza wa Jalla ya, setelah menggabungkan ruh dengan jasadnya bersatu dengan kita, utuhlah kita menjadi manusia yang sebenarnya, sempurna kita penciptaannya, maka Allah mengilhami kita, memberikan bekal kepada kita dalam hati kita al-fujur, keburukan yang didorong oleh iblis. Saat ini iblis sudah diikat sama Allah sebulan penuh. Kemudian Allah juga bekali kita dengan takwa wa taqwaha, dan saat inilah kita saatnya untuk menggapai takwa yang sebenar-benarnya, karena semua keberkahan kebaikan ada di bulan ini sebulan penuh. Ya, dari perkara yang sunnah sampai yang wajib, dari perkara yang wajib sampai yang sunnah, semua adalah kebaikan yang Allah berikan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada bekal yang terbaik kecuali apa? Takwa. Untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada bekal untuk pulang kampung kita ke alam akhirat kecuali dengan apa? Takwa. Takwa tidak bisa hanya di angan-angan saja, dicita-cita takwa itu, namun harus dengan amal ibadah. Maka di antara ibadah yang utama di bulan Ramadan apa? Untuk mencapai takwa, as-siyam la'allakum tattaqun. Kalau kita kemudian tidak bisa mencapai nilai itu, puasa sebulan penuh, berarti ada gatot pada diri kita. Apa gatot? Gagal total. Berarti kita gagal dalam beribadah puasa kita. Itu yang pertama, puasa kita gagal. Kalau sholat kita ya, yang wajib dan yang sunnah, tarawih kita tidak mencapai nilai takwa, tidak merubah diri kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, tidak merubah sifat kita yang tadinya tidak baik menjadi baik, maka ada permasalahan dengan diri kita ketika kita beribadah. Begitu pula hal yang lainnya ketika bacaan Quran kita, yang Allah sudah menyebutkan syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, makanya mubarak betul Ramadan ini. Ya, semua ibadah bermuara, bertujuan agar hambanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang diharapkan ketika seorang menjadi orang bertakwa? Ya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini balasan bagi Allah, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Beriman dan bertakwa, sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalimat pertamanya apa? Puasa itu Pak, awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Ya enggak? Orang yang beriman diajak untuk puasa oleh Allah. Kamu jadi tamu-tamu yang mulia di bulan Ramadan. Aku undang kalian masuk bulan Ramadan agar kalian bertakwa kepada Allah.
Seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka kita akan mendapatkan keberkahan syahrun mubarak. Ya, dari mana? Langit dan bumi, semua Allah berkahi, bahkan hidupnya di dunia dan hidupnya di akhirat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya kata Allah, aku akan menjadi wali-wali mereka di dunia dan di akhirat. Allah lindungi dari azab-azabnya, Allah lindungi dari kecelakaan. Masya Allah. Makanya saya sebutkan di kajian terakhir kita di ahad yang lalu, ba'da maghrib, seandainya Allah menyiksa hambanya sesuai dengan dosanya, maka niscaya tidak akan ada orang yang hidup di dunia ini. Berdosa langsung, berdosa langsung, berdosa langsung, kiamat semuanya. Tidak ada yang hidup. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa setelah Allah berikan kepada mereka bekal dalam hatinya, ya, al-fujur wat taqwa, maka siapa yang paling berkuasa untuk diri kita? Kata Nabi, semua anak yang lahir ke dunia dalam kondisi fitrah, bersih, tidak ada terkontaminasi dengan dosa-dosa orang tuanya, walaupun hasilnya bukan hasil yang baik, dari hasil persilangan yang tidak baik, tapi Allah tidak melihat persilangannya, namun yang dilahirkannya, dihasilkannya, mereka tidak menanggung dosa sedikit pun. Paham sampai sini? Anda nggak perlu sebutin persilangan itu apa. Antum lebih paham dari anak itu. Ya, masya Allah. Allah Azza wa Jalla, ya, bahwasanya apa? Orang yang lahir dari rahim seorang ibu itu semuanya dalam kondisi fitrah, tidak menanggung dosa siapapun. Ya. Bahkan orang tuanya tidak, walaupun orang tuanya, ya, yang melakukan persilangan tanpa di luar pernikahannya, tetap anak itu dalam kondisi fitrah. Yang berdosa adalah siapa? Kedua orang tuanya. Namun jemaah, setelah mereka lahir, muncullah berbagai macam faktor, dari mulai faktor lingkungan dan sebagainya, sehingga mereka mengotori jiwanya yang bersih menjadi kotor. Itulah dosa. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menjaga kesuciannya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak senonoh menjadi tamu Allah, tidak seenaknya menjadi hamba. Jadilah hamba yang baik di sisi Allah, karena kita sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini hamba Allah, maka posisikan diri kita sebagai hamba, jangan seenak ya. Sing penting senang, sing penting bahagia, yang lain sengsara sabulutoing. Tidak, cuma perhatikan apa sih dampak dosa kepada diri dan pada orang lain. Permasalahannya, kalau dosa yang dikerjakan seorang hamba hanya berdampak pada dirinya, is okay. Insyaallah jemaah. Yang pertama, jemaah, yang harus dipahami bahwasanya dampak dosa terhadap diri ada 4 di sini saya sebutkan. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan hatinya al-wahsyah. Apa? Liar dan gelap. Itu balasan yang pertama orang yang berdosa. Maka lihat jemaah kaum muslimin, ketika Al-Imam Hasan Al-Basri punya suudon sama orang yang sholat di siang hari, langsung dibalas cash enggak? Di cash sama Allah. Dia enggak bisa qiyamul lail selama sebulan. Cash. Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat dosa, satu dosanya saja,
dia makan apa? Buah yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Rayuan iblis yang begitu dahsyatnya di surga ini jemaah. Maka surga yang nikmatnya luar biasa, apapun antum minta di sana nggak perlu jalan kaki. Antum minta buah durian yang paling enak. Anda punya cerita kalau durian ini, Masya Allah. Ada seorang ustaz cerita semalam itu di Raffles. Ya, Masya Allah. Ada cerita, ya Allah Ustaz. Anda dibeliin sama ikhwan durian 2 harganya 2,5 juta. Waduh, durian apa? Masya Allah Ustaz, nikmatnya luar biasa durian. Belum pernah Anda makan seumur hidup. Masya Allah, bagaimana Pak, Bapak Ibu sekalian, durian di surga jemaah. Waduh, dunianya enak banget. Maka jemaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau di dunia kita tidak bisa membeli makanan yang paling enak, Masya Allah, ya, nasi kebuli depan tuh, ya, jangan masuk coba-coba antum, koceknya pasti keluar banyak itu. Tapi nasi kebuli yang hanya 15.000 antum masuklah. Tapi antum jangan bandingkan dengan nasi kebuli yang harganya 300.000, yang jauh lah. 15.000 bandingin sama jauh banget. Ya. Jemaah, Masya Allah. Maka bersabarlah. Di surga Allah Azza wa Jalla siapkan seluruh makanan yang enak yang kita mau. Dan yang menakjubkan, kita tidak perlu jalan. Allah siapkan. Allah siapkan semuanya buat kita. Jangankan hanya buah jemaah, apapun yang antum minta, bidadari yang paling cantik dihadirkan sama Allah. Masya Allah. Yang ibu-ibu kita gimana Ustaz? Ya pasti disiapkan juga sama. Ya. Makanya jemaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, maka inilah saatnya kita, bahwasanya bulan ini diliputi dengan maghfirah, ampunan Allah. Bertobatlah kepada Allah sungguh-sungguh di bulan ini dari semua dosa yang kita kerjakan, karena dosa akan menjadikan hati kita menjadi liar dan hati kita menjadi gelap. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Inilah yang membuat kita gagal total, gatot beribadah. Makanya penuhnya masjid hanya 5 hari, sampai nyiapin terpal di luar. Di Legenda Wisata, anak kesana kemarin, Masya Allah, ada terpalnya di luar jemaah, tambahan. Saking nggak muatnya, seluruh kaum muslimin bahkan nggak ada terpalnya, mereka akan sholat di luar. Kenapa? Masjidnya sudah penuh. Itu hanya berselang 5 hari. Setelah itu selesai jemaahnya. Mulai maju, Masya Allah. Padahal Rasulullah semakin maju semakin semangat, semakin maju semakin semangat. Masuk 10 terakhir lebih semangat. Ini kita mundur. Yang mundur apa jemaah? Semangat kita. Kalau antum semangat dari awal, maka pertahankan sampai akhir. Apa yang kemudian membuat kita nggak semangat Ustaz? Loyo. Niat kita ini hati yang kotor dengan dosa. Maka saatnya momentum antum menunggu azan maghrib untuk perbanyak istighfar. Gimana caranya Ustaz? Nih, anak tanya sama antum. Antum yang sering bangun jam 4 siapa jemaah? Anak kecil aja bangun duluan di jalan rayaan, di daerah anak kecil. Anak kelaksonin dia udah bahagia banget, bukan kelakson yang tolalit itu. Insyaallah udah bahagia banget dia. Udah goyang-goyang. Woi. Belum begitu, Masya Allah. Sudah bahagia, ternyata bisa bangun. Coba hari biasa jemaah. Bulan biasa bisa bangun. Inilah namanya syahrun mubarak. Kita yang tidak bisa bangun jam 4, jam setengah 4, jam 3, Masya Allah, sebulan penuh kita bisa bangun jemaah. Tapi habis lebaran tiarap. Tuh, Masya Allah, training selama sebulan gagal. Rak situ jadi orang bertakwa. Enggak jadi orang jadi orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Masya Allah. Ini apa? Karena kita dibelenggu oleh dosa-dosa kita.
Itulah yang dikatakan sama Imam Hasan al-Basri. Ya. Ada seorang pemuda datang kepada beliau dan dia menceritakan tentang rasa malas dalam beribadah, tidak punya semangat, tidak bisa bangkit, ya, tidak bisa mengkondisikan tubuhnya. Maka beliau mengatakan, semua apa yang kamu alami wahai anak muda, itu karena dosa-dosamu yang mengikat dirimu. Berarti apa? Ibadah bukan soal sehat dan kuat, Pak, Ibu sekalian. Apa? Karena hati kita yang bersih. Makanya ada orang yang pakai tongkat sampai 2 tongkatnya jemaah ke masjid. Ada orang yang sehat bisa lari bahkan nggak ke masjid-masjid. Ya, Masya Allah. Ini nih yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian balasan orang-orang yang berdosa kepada Allah Azza wa Jalla dari hasil perbuatan kita? Ya, makanya Allah Azza wa Jalla, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Allah melihat ketulusan seorang hamba dalam beribadah. Dari ketulusan ini apa? Akan lahir, Allah akan panggil dengan surganya, masuklah kalian ke surga-surgaku. Insyaallah jemaah. Ya. Yang kedua adalah Allah mencabut sifat malu pada diri kita. Ini hukuman orang yang berdosa. Maka yang muncul malu-maluin. Ada seorang anak tidak malu sama bapaknya, nggak malu sama orang tuanya, bisa nyakitin dia. Karena Allah mencabut tuh sifat malunya. Coba sama orang tua kita. Ada orang yang sampai kemudian ngata-ngatain orang tuanya di hadapan orang banyak. Tadi ada dengar orang tuanya Ustaz Bukhari lagi operasi, betul Ustaz? Semoga Allah berikan kesembuhan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan kepada beliau dan bisa beribadah sebagaimana beliau di masa sehatnya. Allah berikan kesembuhan yang sempurna, taman. Cuma kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, senikmat apapun ya yang kita miliki, kalau dicabut rasa malu, sekuat apapun tubuh kita, maka kita tidak akan pernah mendengarkan nasihat yang baik yang datang dari bumi, yang datang dari alam, yang datang dari sahabat kita, yang datang dari muadzin pun gak akan terdengar sedikit pun. Karena Allah sudah mencabut sifat malunya. Yang pertama, hukuman apa yang Allah berikan? Yang pertama, dia menganggap dosa itu biasa. Ada yang begitu, Pak? Kecil ini nggak masalah lah, kerjain, Pak. Yang kedua, ketika dia dihukum oleh Allah dengan membiasakan dengan dosa, maka akan dihukum dengan yang kedua yang lebih dahsyat, menganggap dosa itu bukan dosa. Contohnya enggak bang nih, antum salaman sama bukan mahramnya, boleh enggak? Boleh apa enggak? Bukan mahramnya antum salaman. Bahkan sekarang bukan salaman lagi, salaman sambil pelukan. Kenapa? Biasa Ustaz di TV juga begitu tuh. Bahkan sampai cepika-cepiki. Tuh, dianggap dosa itu biasa, bukan dosa dia. Inilah Allah cabut sifat malunya jemaah. Bahkan orang terang-terangan dia berdosa di hadapan orang. Coba lihat, ya Masya Allah jemaah. Ada orang boncengan bukan mahramnya, pelukan lagi. Sebagaimana suami istri. Istri aja nggak sering megang kita jemaah. Kadang-kadang tangan kita narik istri untuk pegangan, ya nggak? Pertama-tama doang ketika masih. Tuh, padahal seharusnya sampai sekarang jemaah. Kenapa? Karena tubuhnya semakin lemah, seharusnya diikat tangannya dengan tangan kita, dipegangin sambil kita naik kendaraan. Seharusnya begitu. Ini masih muda-muda dipegangnya. Sudah tua dilepasin baik. Udah jalan dewek. Gitu. Insyaallah. Ini jemaah Masya Allah. Jangan jemaah. Ya, romantisme itu sepanjang kita masih hidup. Ya, selagi masih hidup kita harus punya romantisme sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita.
Jangan pilih-pilih. Sudah mulai keriput, mulai sudah ditinggalin sendiri, suruh ke pasar sendiri, nggak diantar, ya udah jalan sendiri aja. Aduh, jemput dong, naik Gojek aja dah. Insyaallah. Ini menghilangkan romantisme. Yang ketiga, ternyata waktunya sudah mulai menipis. Allah Azza wa Jalla ya menanamkan pada hati seorang rasa takut. Allah menanamkan pada seorang yang berdosa rasa takut. Maka orang yang kemudian lari dari masalah, kemanapun dia lari, sembunyi di mana, tetap dia rasa takutnya muncul pada dirinya. Atau orang yang kemudian punya dosa, dia akan takut. Contohnya apa? Pagernya 3 meter. Ada nggak orang yang kaya tajir melintir, pagernya cuma 2,5 meter? Jarang jemaah. Coba lihat orang kampung. Kenapa kau takut begitu? Takut dimaling. Makanya dia sewa satpam, sewa penjaga, bahkan kalau pergi dikawal depan belakang. Apa? Dimunculkan rasa takut. Coba saya tanya, para ulama dikawal nggak dulu? Nabi dikawal nggak? Enggak cuma. Nggak ada pengawalnya Nabi. Yang ngawal siapa? Allah. Ke Taif dilempar dikawal nggak? Ke Taif dilempar dikawal nggak? Nggak ada pengawalan sampai Rasulullah berdarah sampai pohon-pohon anggur aja kasihan sama Nabi, sampai jin-jinnya kasihan sama Nabi SAW mendengarkan nasihat Nabi SAW. Masya Allah, ini mereka nggak punya kasihan dulu ya, Masya Allah. Makanya rasa takut muncul. Bagaimana dengan orang yang beriman? Lihat kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Ya, ketika orang itu istiqomah dengan ucapannya, dia beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Istiqomah dia itu dengan ucapannya, enggak mencela dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu lah hamba beribadah dan hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan. Maka dia istiqomah dengan ucapannya, tidak minta apapun ya. Masyaallah, Pak. Lihat ya, saya tadi nasihat yang luar biasa dari Ustaz Farid kemarin tuh. Kalau kita minta bantuan dari orang, maka kita akan dinistakan sama Allah. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf ketika di penjara minta, yang temannya di penjara minta ditakwil mimpinya sama Nabi Yusuf alaihissalam, ditakwil sama apa? Nabi Yusuf. Maka dikeluarkan orang ini. Ketika orang ini dikeluarkan, dia minta sama apa? Sama orang ini agar menceritakan tentang bagaimana mahirnya Nabi Yusuf mentakwil mimpi. Kepada siapa? Sang raja. Agar apa? Raja mengeluarkan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Saya mau tanya, Masya Allah, Allah perpanjang hukumannya sampai 5 tahun. Kenapa? Karena Nabi Yusuf berharap sama apa? Makhluk. Allah lupakan orang yang tadinya dia ditakwil mimpinya, lupa sama sekali. Dia ingat ketika sang raja bermimpi minta dicarikan siapa yang bisa mentakwil mimpiku ini. Maka dia langsung teringat, ya Allah, Yusuf. Padahal dulu dia minta sama aku untuk cerita sama sang raja. Baru ingat dia, maka dipanggillah Nabi Yusuf alaihissalam. Disitulah Nabi Yusuf dengan ujian yang luar biasa, Al-Aziz gelarnya. Dari ujian jemaah. Maka orang yang berharap kepada makhluk, dia akan hina. Tapi orang yang berharap kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah hina untuk selama-lamanya. Makanya Allah mengatakan, orang yang gelisah, dunianya gelisah, akhiratnya gelisah, terutama ketika sakratul maut, ya, gelisah nih, nangis dia. Bagaimana nanti anak-anakku nanti, bagaimana nanti mereka bisa makan, bagaimana siapa yang menjaga mereka nanti. Ketika itu muncullah gelisah untuk akhiratnya. Bagaimana nasibku nanti di akhirat, di alam barzahku, bagaimana nasibnya. Orang yang ingin meninggal jemaah, itu begitu yang mengalaminya. Maka antum keserang enggak? Ya enggak lah, antum belum mau mati. Ingin coba? Jangan jemaah. Saatnya mati ya pasti mati. Ya,
Maka kemudian wa abshiru alla apa wala tahzanu wa abshiru bil jannah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kirimkan malaikat membisikkan kepadanya, jangan takut, jangan sedih, Allah sudah siapkan surga untukmu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku akan menjadi wali-walimu nanti di mana? Di dunia. Aku akan jaga semua keluargamu yang masih ada di dunia, aku akan jaga dia. Coba lihat banyak jemaah orang yang tinggal orang tuanya, Masya Allah, yang tadinya susah makannya bisa makan terus. Sebagaimana anak kisahkan kisah orang Padang yang buka Padang, ya, kemudian dia aja Masya Allah nggak laku-laku makanannya, tetangganya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, 3 anaknya, maka semua ditanggung makannya selama-lamanya, dari mulai pagi, siang, malam ditanggung. Masya Allah, disitulah muncul keberkahannya. Orangnya sekarang dia punya nasi Padang seluruh Indonesia aja. Itulah dia yakin. Makanya kalau puasa begini, tutup beliau, tutup. Saya nggak mau jualan, sudah cukup. Saya cari berkah dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Inilah orang yang diberikan petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Mahal harganya malah. Kalau kita buka terus, Lailatul Qadar tambah kencang, sampai orang yang beli aja Masya Allah sampai nggak sholat taraweh, ngantri beli baju, saking macetnya. Apalagi kemarin Masya Allah, Kamis, Jumat, Masya Allah, ya Kamis, Masya Allah, macetnya luar biasa. Anak dari legenda nyampe udah adzan maghrib. Ya Allah ya Rabb. Naik motor padahal tuh Pak. Coba nggak naik motor. Masya Allah. Tanah Abang apa lagi? Pada borong baju. Masya Allah. Ini makanya apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Azza wa Jalla, lihatlah, kata Allah Azza wa Jalla, apapun yang menimpa kalian itu karena perbuatan kalian sendiri. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam surah As-Surah, surah yang ke-42 ayat yang ke-30, kata Allah, dan apa saja musibah yang menimpa kalian, menyapa kehidupan kalian, itu karena perbuatan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dosa-dosa kalian. Nggak diminta, dimaafin sama Allah. Apalagi minta Pak, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka perbanyaklah berdoa di waktu-waktu mustajab. Di antaranya apa? Di waktu sahur, yang tadinya nggak bisa bangun, waktu sahur jam 4 nggak bisa bangun, sekarang bisa bangun. Maka jangan dimanfaatkan untuk nonton yang ketawa-ketiwi. Itu waktu mustajab, perbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur kau perbanyak istighfar. Ini nonton Sule, nonton Andre, ya. Kalau nonton lain dari itulah. Jangan waktu sahur, jangan. Waktu mustajab istighfar. Ya. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Segala kebaikan yang menyapa, menyertai kehidupanmu, baik dirimu maupun keluargamu, itu semuanya karena dari Allah, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, semuanya dari Allah. Berarti semua apapun yang kita miliki, milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Syukuri nikmat itu. Jangan dimanfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah bahkan. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah Azza wa Jalla. Dan segala bentuk musibah, ketidaknyamanan, ya, apapun bentuknya itu yang menimpa diri kalian, bahkan keluargamu dan lain sebagainya, itu semua karena perbuatan kamu, dosa-dosamu. Makanya Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, ayat Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit mereka.
Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bukan hanya itu, nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam kondisi buta oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, mengapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta? Dahulu kami bisa melihat kok. Makanya Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Kata Allah, dahulu kamu diberikan Al-Quran, diingatkan dengan firman-firmanku, ayat-ayatku, kalian berpaling, kalian lupakan, cuek bebek, gak peduli sebelum teing. Sekarang aku lupakan engkau, aku biarkan kalian terserah, aku gak tolong kalian. Coba bayangkan Pak, Masya Allah ya. Ini yang harus kita pahami. Maka dampak dosa kepada diri kita ini luar biasa, luar biasa. 10 menit kan? Yang keempat, Allah Azza wa Jalla akan tanamkan pada hatinya kebencian, kedengkian, ujub dan lain sebagainya. Itulah orang yang berdosa. Allah akan tanamkan kebenciannya. Betul enggak Ustaz? Betul. Makanya ketika Allah mencintai seorang, Allah memanggil malaikat, panada Jibril, maka malaikat dipanggil, ya, malaikat Jibril dipanggil. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, si fulana, cintailah dia. Maka Jibril kemudian apa? Beriklan. Apa di mana? Di penduduk langit. Wahai penduduk langit semuanya, seluruhnya, wahai para malaikat yang di atas semuanya, Allah mencintai si fulan dan si fulana, cintailah mereka. Masya Allah, penduduk langit seluruhnya mencintai orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya itu, kata Nabi SAW, Allah menanamkan pada hati manusia untuk mencintai orang itu. Ya, Pak. Orang berbuat baik Pak dicintai sama Allah. Sebaliknya, orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, yang suka bikin onar, motornya itu knalpotnya sampai pepeng gitu, antum di belakangnya aja gedek. Ya, apalagi dia datang loh, no orang pula, lihat tuh, si fulan tuh, motornya dia tuh, udah terciri-ciri tuh namanya sudah. Motor se-RW kedengaran semua knalpotnya. Ya Masya Allah, Pak Jemaah. Oh lihat tuh, datang so, biang lala. Masya Allah. Doanya orang-orang banyak. Bahkan kata Nabi SAW, bukan hanya makhluk Allah, manusia yang mendoakan apa? Keburukan buatnya, tapi seluruh makhluk Allah, tanah, bumi, rumah, pohon, gunung, seluruhnya mendoakan keburukan buat orang itu. Bahkan kata Nabi SAW, istirahat, aku istirahat dulu, sudah mati dia. Masya Allah, sudah mati dia, kita istirahat dulu ya. Lihat Pak, ini dosa ya. Kita teruskan nggak? Apa cukup? Ya, antum kan gak makan nih. Kalau maghrib itu pan pendek. Maka betul Pak Sulis yang anak pagi. Baik, apa dampak dosa kepada orang lain? Anak persingkat saja. Dampak dosa kepada orang lain jemaah, yang pertama, Allah tanamkan rasa benci Allah Azza wa Jalla, ya. Manusia akan mendoakan kematian buat kita. Mohon maaf. Manusia mendoakan kematian buat kita. Manusia nggak senang sama kita. Ada nggak orang senang sama orang berbuat itu? Ada. Jangan jauh-jauh lah, apa di rumah kita sendirilah. Antum punya anak begitu, Masya Allah. Kira-kira apa antum? Kamu bikin ulah mulu. Antum senang nggak begitu? Senang nggak antum? Waduh, gedek itu. Kemudian yang kedua, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla senang akan kematiannya. Sebagaimana saya katakan tadi, semua makhluk-makhluk Allah, bukan hanya manusia Pak, semua makhluk Allah yang hidup maupun yang mati, semua senang dengan kematian kita, sebagaimana dikatakan tadi, ya. Kemudian ya Pak, yang ketiga adalah manusia benci kepada kita. Allah yang menanamkan kebencian. Kalau orang itu berbuat baik, maka Allah cinta kepadanya. Allah mengatakan, cintailah si fulan dan si fulan, baik penduduk langit maupun penduduk bumi, maka insya Allah dia akan cintai. Kemudian yang terakhir, jemaah kaum muslimin, itu yang terakhir, maka akan muncul ya kerusakan yang sangat dahsyat disebabkan karena perbuatan dosa kita. Coba saya mau tanya, kalau antum kena banjir, kira-kira orang soleh kena banjir nggak? Kena banjir juga sama. Antum kena gempa bumi, kira-kira orang soleh kena gempa bumi nggak?
kena juga. Makanya dikatakan sama Allah yang terakhir, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan kenapa? Perbuatan manusia. Ingat Pak, bukan hanya manusia yang benci sama kita, tapi seluruh makhluk Allah benci sama kita, bahkan mendoakan kematian buat kita. Ya, mudah-mudahan ya Allah Azza wa Jalla membersihkan dosa kita. Allah meliputi bulan Ramadan ini dengan maghfirahnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, bukan hanya separuh-separuh. 10 pertama, 10 kedua, ketiga, enggak ada itu cuma. Hadisnya lemah, jangan dipakai, kasihan. Ya, sudah lewat 10 pertama enggak dapat dong rahmatnya. Lewat 10 kedua enggak dapat tuh minan narnya. Ya, kapan kita diampuni dosanya sama Allah? Ya, perhatikan semua ibadah yang kita kerjakan semuanya adalah bermuara untuk Allah ampuni semua dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama, ya, barang siapa yang puasa, barang siapa yang qiyam, yang salat tarawih, bahkan tidak tertangkan, Masya Allah, sudah dikasih diskon sama Allah. Tarawihnya kapan? Qiyamnya kapan? Habis Isya, coba jam 3 teler. Ya, antum kalau itikaf aja suruh bangun jam 2, aduh, yang bangun ya bangun, yang ngorok di masjid. Apalagi di rumah, lebih enak di rumah, ada kasur empuk, di sini karpet aja pules. Ya. Kita tutup dengan doa majlis. Ada yang tanya enggak? Nah, thayyib, barakallah. Barakallah lagi, masyaallah. Waalaikumsalam. Dalam bulan Ramadan ini mengaruh pahala besar untuk diri kita dan untuk orang lain. Mengaruh pahala besar. Yang tadi Pak Ustaz bicarakan masalah iftar dan masalah membangunkan orang sahur. Nah, itu pahala besar buat diri kita dan buat orang lain. ya. Dan ada dosa besar dalam dosa besar, yaitu seperti orang dagang warteg yang kasihan. Dan kalau malam pun ada hiburan malam. Siap. Itu dosa besar, pengaruhnya kepada orang lain juga. Nah, dulu waktu saya ingat ada orang Islam yang sulit seperti itu. Iya. Namanya Pak Ustaz. Jangan sebutin nanti. Makasih Pak. Baik, barakallahu fiikum. Masya Allah, semoga Allah memberkahi antum dan kita semuanya. Jemaah, ini bukan pertanyaan, tapi beliau pernyataan. Ya, subhanallah. Berarti beliau nggak ngantuk. Barakallah, masya Allah. Jadi Allah berikan keutamaan di bulan Ramadan yang begitu banyak, dan saya yakin semua orang paham tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, namun sering lupa jemaah. Apa yang membuat lupa? Dosa. Nah, saya katakan lagi, kalau antum hafalan Quran, ya sering lupa ngafalinnya, ingatlah Allah cinta sama antum. Supaya ngapain banyak? Ngulah. Kena cinta sama antum, antum suruh banyak ngulah. Ya Allah, Anas anda baca kemarin, lupa lagi, ulang lagi cuma. Antum mendapat pahala itu. Jangan benci. Aduh, pusing saya. Jangan cuma. Allah cinta sama antum, Al-Quran cinta sama antum. Kenapa? Buktinya apa? Antum dilupakan sama Allah sehingga antum ingat sama Quran. Berarti apa? Biar kita selalu bersama Quran. Ya, makanya apa? Diingatkan sama teman kita bersyukur kepada Allah. Bilang apa? Thank you lah minimal. Terima kasih, syukron. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan antum. Terima kasih jemaah. Ya, namun ya perlu diingatkan, membangunkan orang dengan cara-cara yang baik cuma. Jangan sampai antum di Ramadan membangunkan orang dengan cara yang tidak baik. Ada masjid itu kalau bangunin tuh maaf dimonjul, ini bukan di sini nih. Bangunin. Bangun. Bangun enggak? Astagfirullahaladzim. Ini ngajak perang nih mah. Betul antum kalau dimonjul betul ada. Saya enggak bohong. Ya, itu tiap hari. Bahkan bisa anak-anak itu kalau ngeronda itu, anak bocah-bocah itu banyak bentangan, teriaknya begitu. Bukan pelan-pelan saja.
Sampai anak kecil bisa bangun, antum dosa. Anak kecil, bayi, antum kaget. Nah, itu jangan jemaah. Dengan cara yang lembut, kita cari pahala di bulan Ramadan jemaah. Ya, Masya Allah. Sekarang sudah banyak handphone kita punya alarm jemaah. Hidupin yang kencang-kencang. Kita bangun, Masya Allah. Barakallahu fikum, sampai di sini saja kajian kita. Ya, semoga bermanfaat insya Allah. Nanti insya Allah untuk semangat kita, sekali lagi semangat di bulan Ramadan, lebih semangat ketika masuk akhir Ramadan. Perbanyak amal ibadah, ya, perbanyak baca Quran di malam-malamnya, ya, karena Allah menurunkan Al-Quran di malam harinya. Keutamaannya lebih besar ketimbang kita membacanya di siang harinya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.